Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat duhur berjamaah Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Tustira yang insya Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kemampuan, kita masih diberi kesehatan sekaligus kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum di hari yang ke-10 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, dan juga kekuatan kita untuk bisa menganjakan dari semua aktivitas di siang hari ini untuk bisa kita melaksanakan sholat duhur berjamaah serta kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Meskipun saudara-saudari kita saat ini lagi dirawat, namun insya Allah dengan keyakinan semoga saudara-saudari kita yang sakit segera diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa merupakan perintah Allah yang sudah jelas tertulis, tercatat dalam Al-Quran. Ayatnya sering kita dengar, favorit, sehingga benar-benar kita merasakan bulan puasa di Ramadan tahun ini, di awal-awal kita disuguhkan dengan dingin, hujan. Namun 3 hari lebih kurang kita disuguhkan dengan panas yang lumayan. Tentu kita berharap mudah-mudahan saum kita, apakah hujan ataupun panas, tetap kita konsisten untuk senantiasa bisa bertahan sampai Ramadan ini berakhir, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini izinkan saya membawakan judul kajian adalah hawa nafsu. Kenapa dengan ada hawa nafsu? Sebab di bulan Ramadan Allah selain memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah saum, juga Allah sudah memerintahkan kepada malaikat, makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk setan di dalamnya, untuk dibelenggu. Supidatis sayatin, dari mulai rajanya sampai ke antek-anteknya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur bahwa di bulan Ramadan tidak ada yang namanya godaan setan yang terkutuk, tapi adanya godaan setan yang berwujud. Oleh karena itu tentu saja ini hal harus diberikan sebuah apresiasi dari kita. Sejauh mana kita bisa menunaikan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan anjuran Al-Quran, sesuai dengan anjuran hadis. Yang mana dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita dituntut untuk menahan lapar dan haus. Namun apa sabda baginda Rasulullah SAW? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal jiw wal aths. Berapa banyak ternyata orang yang berpuasa, namun puasanya hanya menahan lapar dan haus. Setan sudah dibelenggu, sementara yang ada dalam diri kita apa? Hawa nafsu. Manusia diberikan oleh Allah akal, sekaligus diberikan oleh Allah hawa nafsu. Namun
Bila Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana kisah peristiwa akal, bagaimana kisah peristiwa hawa nafsu. Akal ketika Allah ciptakan, ketika ditanya, siapa kamu, siapa saya? Akal menjawab, saya adalah makhluk ciptaanmu, engkau adalah Tuhanku. Dengan diulang 3 kali, persis sama jawabannya seperti itu. Selesai, tidak ada masalah. Namun ketika Allah menciptakan hawa nafsu itu Allah tanya, siapa kamu dan siapa saya? Dengan nyeleneh, kamu, saya. 3 kali berulang itu pertanyaan oleh Allah. Nafsu tetap menjawab hal yang sama. Tentu saja Allah Sang Maha segalanya. Maka hawa nafsu itu Allah godok dalam api neraka selama 1000 tahun. Bayangkan Pak, panas api neraka belum seujung kuku sekarang panasnya matahari yang di siang hari. Maka ketika selesai 1000 tahun, hawa nafsu Allah tanya lagi, kamu siapa dan aku siapa? Hawa nafsu masih tetap konsisten dengan jawabannya, kamu ya kamu, aku ya aku. Begitu egoisnya Pak. Begitu sombongnya hawa nafsu. Maka setelah diulang lagi 3 kali tetap tidak ada perubahan. Akhirnya Allah yang maha segalanya dan yang menciptakannya langsung mengambil strategi. Maka dituntutlah hawa nafsu dengan dilatih lapar dan haus. Baru setelah lapar dan haus ketika ditanya, sekarang kamu siapa dan aku siapa? Disitulah hawa nafsu baru bisa menjawab, saya adalah makhlukmu, ciptaanmu, dan engkau adalah Tuhanku. Jadi betapa panjangnya proses hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Meskipun setan tidak ikut campur di bulan Ramadan ini. Bisa dilihat Pak, orang bertengkar masih banyak. Orang yang ketika menyiapkan makanan masih banyak. Yang dimakan entah berapa atau bagaimana. Bahkan masih juga yang bermaksiat. Itu artinya hawa nafsunya masih bisa mengelabui dirinya dan bisa mengawasi dirinya. Oleh karena itu maka satu-satunya cara untuk menundukkan hawa nafsu yaitu dengan berpuasa. Maka pantaslah dalam rekomendasi hadis yang lain ketika seorang pemuda atau pemudi belum sanggup untuk menikah, Rasulullah mengatakan, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'sa falyatajawwaj. Hai pemuda atau hai pemudi, jikalau engkau belum mampu untuk menikah maka berpuasalah. Tapi kalau mampu segeralah untuk menikah. Kenapa harus berpuasa? Karena dengan berpuasa ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar. Berpuasa yang benar akan menundukkan mata kita, penglihatan kita, dan memelihara farji kita atau kemaluan kita. Itulah hakikat puasa yang sebenarnya. Jadi kalau selama Ramadan ini maaf-maaf saja. Ketika kita membaca artikel atau melihat gambar kemudian timbul syahwat, berarti puasa kita perlu dipertanyakan. Dengan demikian, maka pantaslah baginda Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar, perang besar di mana kaum muslimin jumlahnya hanya 300 lebih kurang, sedangkan kaum kafir adalah 1000 lebih kurang, tapi bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah dengan gontai menyatakan roja'na min jihadil asgor ila min jihadil akbar. Sahabat kaget. Min aina min jihadil akbar ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan perang begitu besar, banyak korban, kita menang, tapi dikatakan perang kecil? Dan engkau masih mengatakan bahwa akan ada perang besar setelah ini. Apa jawaban Rasul? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, maka mari kita belajar untuk memanage hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Terlebih, ini adalah hari ke-10 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada siapapun yang melaksanakan ibadah saum. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Apa itu kasih sayang Allah? La yu'adzibu abadan. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah kelak di akhirat tidak akan mendapatkan siksa selama-lamanya.
Subhanallah. Betapa indahnya ketika sayangnya, kasihnya Allah diberikan kepada makhluk yang namanya manusia seperti kita sekarang ini. Namun dengan catatan, bisakah kita menundukkan dan mengalahkan hawa nafsu? Kita tidak punya hawa nafsu, tidak normal. Tapi kita kalau melajur nafsu, mengumbar nafsu, juga itu menjadi abnormal. Yang normal-normal saja, yang biasa-biasa saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah-tengah saja. Jadi kalau kita menyediakan menu makanan saja, ya sekedarnya. Ya yang apa yang kita bisa mampu untuk asupan makan. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan qiyamul Ramadan. Sebab betapa hebatnya hawa nafsu ini. Meskipun tidak ada campur tangan setan laknatullah. Namun bisa merusak tatanan kehidupan manusia sampai sekarang ini. Oleh karena itu maka jangan heran apabila masih banyak orang-orang yang maaf imannya kurang. Pagi-pagi sudah merokok. Pagi-pagi sudah berjejer di jongkok yang kelihatan hanya kakinya saja. Mending kalau perempuan ini ternyata laki-laki. Oleh karena itu mungkin dia sudah tidak bisa memanage hawa nafsunya, akan tetapi dia itu sudah terkalahkan oleh hawa nafsunya. Makanya pantas Allah mengapresiasi untuk orang yang bisa dan menahan hawa nafsu dalam Quran surat An-Naji'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma adapun man khofa, siapa orang khofa yang takut maqama rabbih, kepada makom kebesaran Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menahan hawa nafsunya. Bayangkan Pak, saya masih ingat kalau sejak kecil itu, masa kecil saya, mengumpulkan makanan itu pasti harus 5 macam atau 6. Padahal yang dimakan cuma 1 dan 2. Mungkin itu yang dikatakan hawa nafsu Pak. Tapi kalau Bapak sekarang Ibu menyediakan makanan sebanyak itu, saya yakin itu bukan hawa nafsu apabila sebagian makanan itu diberikan untuk takjil, diberikan untuk orang yang berbuka puasa, yang tidak punya untuk berbuka. Itu adalah hawa nafsu yang tentu saja baik dan juga tentu saja mutmainnah. Apa balasannya dari Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh surga lah tempat kembalinya yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang bisa memanage, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Semoga di puasa yang ke-10 hari ini paling tidak kita bisa sedikit mereview kembali sudah sejauh mana hawa nafsu kita terkendalikan atau tidak. Terlebih ketika berbuka. Sebab setelah berbuka kita akan dihadapkan dengan sholat maghrib dan sholat isya serta qiyamul Ramadan atau taraweh. Jangan namanya taraweh, tarasawareh. Di mana 10 hari, 15 hari mungkin bisa penuh. Tapi ke akhirnya masjid, langgar, musola berkurang. Inilah momentum yang harus kita lawan bersama untuk melawan hawa nafsu kita. Lawan kemalasan, lawan yaitu hal-hal yang tidak baik, ya, yang buruk terutama dalam diri kita. Semoga puasa khususnya yang kita laksanakan sampai saat ini di hari ke-10 Allah berikan kekuatan, dan di hari berikutnya 11, 12 sampai di akhir Ramadan terlebih semoga kita di tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau cukup dengan berdoa? Ya, kalau tidak, marilah kita berdoa, Pak. Mudah-mudahan kita diberi kesanggupan oleh Allah untuk melaksanakan saum dan tadi bisa mengalahkan hawa nafsu. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sakit saat ini, semoga segera diangkat penyakitnya, disembuhkan. Dan perawat dokter khususnya, dan juga para petugas senantiasa dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimis sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahasu'ana wa jami'a ibadatana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimna Ramadana lana wa sallimhum minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah bulan Ramadan untuk kami dan selamatkanlah Ramadan bagi kami dan terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekiranya ada khilaf dan salah, kesalahan apapun, ini bulan Ramadan, kita positif dan kita tetap percaya bahwa Allah Maha Pemaaf, Ghafurur Rahim. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kehilafan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.